Oke, video pertama ini pembahasannya adalah visual management. Visual management ini dicetusin oleh pendiri Toyota Production System. Apa itu visual management? Jadi berdasarkan bukunya Dr. John Medina, 10% informasi itu terserap kalau hanya dengan kata-kata atau huruf. Nah, begitu kata-kata plus huruf ini ditambah dengan gambar atau foto, 65% itu akan terserap. Jadi kita akan ingat informasi jauh lebih banyak kalau kita tambahin gambar, warna, selain hanya kata-kata. Nah, contohnya apa? Contoh yang kita buat di tim marketing, itu sekarang kita buat namanya color coding. Kita mau menggabungkan kata-kata itu dengan warna. Nah, kata-kata dengan warna ini belum sempurna ya. Kenapa ini belum sempurna? Kalau teman-teman lihat, kita itu masih harus berpikir. Kalau kita lihat warna ini, oke, warna ini ada yang warna coklat, ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Kita itu masih harus lihat di bawah, oke, warna biru itu apa? Oh, ternyata ini. Warna coklat itu apa? Oh, ternyata ini. Warna hijau itu apa? Oh, ternyata hijau itu ini. Nah, kita masih harus mikir. Nah, visual management yang benar itu apa? Ketika kita melihat sesuatu itu kita tanpa mikir kita udah langsung tahu. Nah, gimana cara kita improve sistem pewarnaan ini? Nah, sistem ini bisa diimprove kalau kita menggunakan traffic light system. Kita tahu merah itu stop, kuning itu hati-hati, hijau itu jalan. Right? Jadi tanpa kita itu harus berpikir, kita udah tahu begitu kita lihat warna-warna ini. Nah, improvement selanjutnya dari yang kita buat di tim marketing itu apa? Kita rubah itu menjadi sistem traffic light. Jadi kita tahu merah itu pertama, kita stop dulu. Inilah pada saat kita membuat proposal untuk diserahkan ke customer. Pada saat kita lagi tender nih. Nah, selanjutnya apa? Warna kuning nih. Oh, setelah tender selesai, kita masuk fase warna kuning. Oke, warna kuning lah ini kita gambar semua yang penting-penting di warna kuning ini. Nah, warna hijau itu apa? Warna hijau itu ya setelah kita menyelesaikan semua, inilah dokumen yang kita akan serah terimakan ketika kita udah siap untuk menjalankan proyek ini. Sudah di ACC oleh semuanya, oleh semua stakeholder. Nah, dengan merubah warna yang tadinya coklat, hijau, biru menjadi warna traffic light, kita udah langsung secara otomatis kita tahu apa nih yang kita harus jalankan. Kita fase warna apa nih? Fase warna merah kah? Fase warna kuning kah? Fase warna hijau kah? Right? Jadi ini kita bisa masukkan ke visual management. Nah, kalau di pabrik Toyota ada yang namanya Anden Lights. Right? Di pabriknya mereka itu, ini warna-warna yang selalu dipakai. Right? Merah ketika itu ada masalah. Right? Kuning ketika kita stop atau restart. Hijau ketika semuanya aman. Right? Biru itu ada sesuatu masalah. Ada produk yang defektif. Right? Dan ungu itu hazard. Itu ada berhubungan dengan segala sesuatu yang berbahaya. Right? Dan yang putih itu ketika production line itu tidak berjalan atau stop. Right? Ini contoh visual management. Nah, ada lagi visual management dalam gudang nih. Jadi semua itu tertata dengan rapi, semua pada tempatnya sesuai dengan warna. Jadi inti dari visual management itu apa? Begitu kita masuk ke dalam gudang, kita udah langsung bisa melihat mana yang berkurang nih. Right? Apa yang kurang? Stok-stok material apa nih yang berkurang? Right? Jadi kita bisa menerapkan visual management dengan kita menyusun rapi, kita masuk ke dalam kantor kita atau ke dalam gudang, kita udah langsung tahu, oh masalahnya di mana nih? Apa yang berkurang nih? Right? Jadi kita menarik semua masalah ke dalam visual. Nah, contohnya apalagi nih? Contoh visual management, yaitu dalam manajemen perkakas atau tools. Itu ada yang namanya shadow board. Shadow board itu kita cut bentuknya sesuai dengan alatnya kita. Jadi begitu kita lihat kayak begini kita udah langsung tahu nih. Alat-alat yang kosong ini kita harus cari tahu di mana nih. Right? Sedangkan yang kanan itu udah terisi, yang kiri itu belum terisi. Mana nih barang-barang yang hilang nih? Right? Ini namanya shadow board. Jadi semua itu kita bisa boil down ke dalam visual management supaya kita lebih efektif dalam bekerja. Nah,
Kita tes nih, oke? Teman-teman bisa tes kolega teman-teman di sebelahnya teman-teman, minta file di dalam sebuah komputer. Coba kita berdiri di sebelahnya kolega teman-teman, cek. Oke, gue butuh file gambar contoh PNID project A dan B and so. Coba lihat berapa kali dia keluar masuk folder untuk mencapai file tersebut. Right. Jadi kalau mereka itu kesusahan dalam mencari file yang kita minta, artinya belum ada visual management yang bagus di dalam komputernya. Jadi kita harus bisa buat nih segala macam file-file mana yang kita bisa akses dengan cepat, yang sedang berjalan, atau file-file yang sudah tidak kita perlukan. Jadi kita bisa buat dalam segi prioritas. Right. Jadi hal-hal begini yang kita akan coba terapkan di kesehariannya kita, right? Kesehariannya tim SNA. Semua itu harus ada yang namanya visual management. Nah, teman-teman terapkan, right? Nanti kita dari manajemen akan turun, kita akan bahas kira-kira mana yang kita bisa improve. Nah, begitu kita udah ada improvement dari setiap divisi, kita akan share ke divisi-divisi lain. Jadi dari sini kita bisa mulai untuk ada cross border antara divisi. Jadi kita bisa sharing ilmu di setiap divisi. Nah, inti dari visual management ini apa? Intinya itu adalah kita harus bisa menaikkan produktivitas dan menurunkan stress level kita. Karena apa? Karena ketika kita itu mencoba mencari sesuatu dan kita nggak ketemu, stress level kita itu naik. Right? Apabila kantor kita itu berantakan, stress level kita naik. Ya, ketika kita mencari sesuatu itu kita bongkar sana, bongkar sini, itu akan menaikkan stress levelnya kita. Jadi visual management ini menjadi sangat-sangat penting bagi Toyota Production System. Karena ya ini meningkatkan produktivitas dan menurunkan stres. Semoga membantu.